Salam. Selamat hari Minggu kita semua Amangina di Minggu pukul 10.30 ini. Minggu Misericordinias Domini artinya percayalah kepada Tuhan dan gitu juga yang juga kebaktian di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu kita menuju ini.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermazmur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Tiap hari Tuhan bersertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih.
dari tita pertama sampai tita 10 dan artinya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah, untuk dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledai atau apapun yang dimiliki sesamamu. Beginikah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah cemburu yang membalaskannya kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pergilah padanya engkau yang lelah, bebanmu diangkat, hatimu lega. Bebanmu diangkat, hatimu lega. Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih. Dengan darah Yesus kau suci bersih. Mari kita dengarkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita dengarkan janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang
mendengarkan epistel di Minggu hari ini. Kita ambil dari Wahyu Pintu 5, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 14. Mari kita baca secara responsori. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalam berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Berbahagia dan mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus yang ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Horas, mari kita sudi. Warta Jemaat Minggu tanggal 1 Mei 2022. Warta Jemaat yang pertama,
Nama minggu hari ini adalah Minggu Misericordias Domine, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Allah. 2. Libur kegiatan Hari Raya Lebaran. Sehubungan dengan Hari Raya Lebaran, pada tanggal 2 sampai 4 Mei 2022, maka kegiatan pada tanggal tersebut diliburkan, antara lain pelayanan administrasi kantor, sermon Lydia, pertangyangan Banjar, dan sermon lansia. 3. Jemaat baru. A. Mulai hari ini, Minggu tanggal 1 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Jesayas Tampu Bolon, Inang Leni Maria Deborah Boru Pakpahan, dengan alamat Jalan Johari Raya nomor 18, RT 03 RW 010, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, masuk Banjar Kampung Prigi, NPJ 1973. Selamat menjadi jemaat di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. B. Mulai hari ini, Minggu tanggal 1 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Yoko Hugo Sianipar MT, Inang Dr. Yohana Roy Ito Boru Sihombing, dengan alamat Jalan Raya Ceger, Gang Haji Mansur, RT 06 RW 01 nomor 108, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, masuk Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren, NPJ 1879. Selamat menjadi jemaat di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. 4. Duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, Ibu Rumondang Epi Mariana Boru Silain, tutup usia 67 tahun. Istri dari Bapak Dr. Andus Jonggur Dana Marpaung Nahinan, dan meninggalkan 3 orang anak, 1 orang belum berkeluarga. Alamat Jalan Taman Lebak Bulus 6, Y6, Pasar Jumat Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Jenazah dikebumikan pada hari Jumat 29 April 2022 di TPU Petamburan, Jakarta Pusat. Marilah kita doakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 5. Pemberkatan nikah. Warta yang pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Jakob Jogamada Siahaan, putra dari Bapak Pendeta Wilson Karimula Siahaan STH, dan Ibu Rusmian Pelegia Boru Tambunan. Alamat Jalan Rotella 4, nomor 10,
Perumahan Pertamina Pondok Ranji Ciputat, Tangerang Selatan. Banjar Rempoa Ciputat. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dengan Yunisa Angelika Boru Sitohang, putra dari Bapak Jawenten Sitohang dan Ibu Magdalena Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Sutoyo S nomor 253 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anggota Jemaat HKBP Banjarmasin, Resort Banjarmasin. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, mulai pukul 08.30 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 6. Ketua Tahun Kesehatan 2022. Ketua terpilih hasil sermon Parharado Rabu tanggal 27 April 2022 untuk kegiatan Tahun Kesehatan Ulang Tahun Gereja Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama adalah Amang Situa H. Sianipar SE. Tuhan Yesus memberkati. 7. Turnamen NHKBP Naposo Bulung atau Pemuda-Pemudi akan mengadakan turnamen e-sport Mobile Legend pada tanggal 7 sampai 14 Mei 2022 secara online dan 21 Mei 2022 secara offline di Sopo Praja. Turnamen ini terbuka untuk seluruh remaja dan pemuda gereja HKBP Kebayoran Lama. Bagi yang berminat dapat menghubungi panitia. Kontak person Esther Boru Simorangkir 0857 7428 4770. Alfredo Tambunan 0821 1430 9615. Warta tambahan jemaat yang sakit. Liana Aryani Boru Sihombing dari Banjar Tanah Kusir Kodam dirawat di rumah sakit Mayapada. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4, dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semua. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didonai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita dipertanyakan pada saat ini, apakah saudara semua yang hadir ini memiliki pergumulan? Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, semua kita mempunyai pergumulan kita masing-masing. Walaupun tadi mungkin kita bertemu saudara-saudara kita di gerbang gereja sana tadi, kita tertawa bersenda gurau, kita tersenyum. Tapi di balik senyum dan tawa kita menyimpan berbagai pergumulan.
Itu makanya orang Batak katakan, mekel di sihapataran, tangis di sihabunian. Dia tertawa di depan orang-orang banyak, tetapi dia menangis ketika dia seorang diri. Atau mungkin dikatakan orang Batak juga ada istilah sisakui sahid Nabi mabah. Tahu artinya sisakui sahidnya? Masing-masing menyimpan apa yang menjadi pergumulannya di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak pernah menghadapi masalah atau kesulitan dalam hidupnya. Sedangkan anak kecil yang masih PAUD pun sudah punya masalah orang itu. Masalah pertemanan pula kan. Mam, itu loh temanku itu, tadi aku sampai di sekolah kalau tatap muka, dia nggak mau tegur aku loh, dia stres. Dia nggak mau kasih makanannya sama aku. Dia sudah punya masalah. Kita juga punya masalah masing-masing. Muda-mudi yang mungkin ingin mencari pasangan hidup dengan proses berpacaran, ternyata putus cinta, punya masalah. Di dalam pekerjaan juga kita punya masalah. Saya mampu mengerjakan itu, tapi saya tidak diberi kesempatan untuk mengerjakannya. The right man in the right place. Saya tidak punya kesempatan. Atau mungkin kita mengatakan, saya salah ditempatkan di sana. Itu masalah bagi kita. Masalah mungkin di tengah-tengah keluarga yang sudah berumah tangga tapi belum dikaruniai anak. Menginginkan kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga. Masalah mungkin orang tua juga banyak melihat kehidupan anak-anaknya yang mungkin membuat hatinya jengkel. Membuat hatinya risau, membuat pikirannya tidak tenang melihat sikap dan perbuatan anak-anaknya yang selalu mengecewakan hatinya. Belum lagi masalah hidup ekonomi. Belum lagi persaingan hidup, kompetisi yang kita hadapi sekarang ini. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita menghadapi masalah itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan yang berpacaran, dia putus pacarnya, tidak selera makan. Mogok makan, kasihan kali dirimu. Padahal pacar yang kamu putuskan itu senang-senang saja di sana. Kamu menyiksa dirimu sampai 1 minggu tak makan, berkurung di kamar. Masih banyak kok di sana laki-laki atau perempuan yang mungkin sudah menantikanmu. Tapi dia menyiksa dirinya dengan itu. Atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang mengalami persoalan di rumah tangga maupun di tempat kerjanya. Maaf, dia pergi mungkin minum-minum, mabuk-mabukan.
Kalau di kampung sana ada lapo sipadau holso katanya. Ya, padahal tahu sipadau holso, dia mengharap dia dengan pergi ke lapo itu, minum-minum di sana, permasalahannya selesai. Padahal tambah permasalahan, uangnya habis, sampai di rumah dia mabuk, marah-marah istrinya lagi. Tidak selesai. Atau mungkin masalah anak-anak dalam studinya, menghadapi dosennya. Ini dosenku ini susah banget. Udah berapa kali aku ganti judul skripsi. Udahlah, tak selesai lah itu. Akhirnya dia terpengaruh dengan teman-temannya. Jadi ikut-ikut geng-geng motor yang bikin bising di jalan itu. Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan ada mungkin dalam berbagai persoalan yang kita hadapi, kita tidak bisa tidur nyenyak. Sedangkan seorang ibu, kalau anaknya tidak pulang sampai pukul 11 malam, dia janji pukul 10 sudah pulang, jam 11 tidak pulang, si ibu itu tidak tidur lagi tuh. Mondar-mandir dari kamar ke ruang tamu, kemudian ke depan pintu, dia intip kaca jendela, belum datang. Tak bisa tidur. Atau mungkin juga kita sering tidak tentram, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Karena apa? Karena hati dan pikiran kita berkecamuk dengan persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tapi pemazmur mengatakan dalam firman Tuhan tadi, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Apakah pemazmur dia bisa tidur tentram nyaman karena tidak memiliki persoalan? Tidak memiliki pergumulan, tidak menghadapi kesulitan? Kalau kita lihat pada ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pada ayat 3 dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ternyata pemazmur itu menghadapi berbagai pergumulan dari orang-orang yang tidak menyukai kehadirannya. Bahkan mereka mengabarkan berita-berita fitnah terhadap diri pemazmur, menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita hoax. Dan juga Raja Saul yang tidak menginginkan dia dan selalu ingin membunuh dia. Belum lagi anaknya Absalom yang berkudeta ingin merebut kekuasaan kerajaan ayahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh pemazmur? Apakah dia membogok makan? Apakah dia seperti kita katakan tadi mabuk-mabukan? Minum minuman obat terlarang? Merusak tubuhnya? Merusak barang-barang yang ada di rumahnya? Dia lempar itu? Ada enggak kita amang inang seperti itu kalau marah di rumah? Lempar barang, setelah selesai reda emosinya menyesal. Sayang nai hepek kon poca piring. Firman Tuhan
mengajak kita melalui sikap dan respon daripada pemazmur dalam hal ini adalah yang pertama, dalam setiap pergumulannya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itu yang menjadi topik minggu kita. Mengapa dia menyerahkan segala pergumulan dan persoalannya kepada Tuhan? Karena dia percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk menolong dia mengatasi segala pergumulannya itu. Mengapa dia percaya? Karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia percayai itu. Itu yang kita lihat pada ayat 6 dan pada ayat 4 dan 6. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan aku berseru kepadanya. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dia percaya. Dia tahu. Dia mengenal siapa Tuhan. Yaitu Tuhan yang bersedia mendengarkan segala doa permohonannya. Dan dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini dalam mengatasi segala persoalan bukan jenis masalahnya yang terpenting, tapi bagaimana kita mengatasi masalahnya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sangat jelas, pemazmur Raja Daud dalam hal ini tidak mengandalkan kemampuannya menghadapi masalahnya, tetapi ia mengandalkan Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan ia pun merasakan pertolongan Tuhan pada akhirnya. Dan ia merasakan kelegaan dalam hidupnya. Itu yang kita lihat tadi pada ayat 2 dan ayat 4. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan pasti akan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena ia mengenal siapa yang dia percaya itu. Sama seperti Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengikuti seseorang, tidak mungkin kita mau ikut dia kalau kita tidak kenal siapa dia. Pastinya kita kenal siapa dia, maka kita mau ikut kalau kita diajak untuk ikut dia. Sama halnya seperti itu dengan mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana iman kita menjawab segala pergumulan dan kesusahan, kesesakan hidup. Seperti yang katakan tadi, banyak orang yang tidak bisa tidur. Tapi pemazmur dia bisa. Dan inilah doanya. Kalau kita lihat judul perikopnya, doa pada malam hari. Dia berdoa kepada Tuhan, membangun komunikasinya dengan Tuhan, merawat hubungannya yang baik dengan Tuhan. Dan tidak sekali-sekali dia meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti lagu Kor Immanuel tadi kan. Berbagai cara iblis untuk mencobai kita. Untuk mencuri kebahagiaan kita. Untuk mencuri sukacita kita dalam hidup ini. Tapi apa yang bisa kita andalkan? Yaitu Yesus yang mampu menolong kita. Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari segala cobaan-cobaan iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak cara iblis untuk mencobai, untuk mencuri sukacitamu. Barangkali tadi berangkat ke sini, sudah berencana saya nanti akan kebaktian.
Tiba-tiba ada masalah dengan anaknya mungkin. Ya, bisa saja mungkin masalah persembahan. Mana persembahan saya, Ma? Ini, saya tidak mau ini. Atau mungkin masalah baju. Saya tidak mau pakai baju ini. Marah, akhirnya tidak ke gereja. Atau mungkin berangkat sama-sama ke gereja, tapi hatinya tidak lagi bersuka cita. Banyak cara Tuhan, banyak cara iblis mencuri sukacita kita. Menjauhkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena iblis tidak senang kita dekat. Kita hidup intim, kita hidup harmonis dengan Tuhan. Sehingga dia berusaha untuk merusak kebahagiaan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang membuat hati kita tentram dan damai adalah hidup bersama kita dengan Tuhan. Bukan materi, bukan uang, bukan harta yang menjamin ketentraman hidup kita, kedamaian hidup kita. Tadi saya katakan waktu ibadah pagi, justru ada orang semakin dia bertambah kekayaannya, semakin itulah membuat hidupnya semakin susah. Dia memikirkan, bagaimana ini kekayaanku ini? Jangan-jangan ada orang jahat, pencuri yang datang ke rumah ini. Saya katakan tadi, sedangkan ibu-ibu saja yang pergi ke pesta, dia pakai itu permatanya, berliannya, atau emasnya. Pergi ke pesta dia manortor, tapi hatinya tidak tentram manortor itu. Sekali-sekali karena dia pakai kalung, pakai kerabu, pakai gelang. Sekali-sekali pada waktu manortor dia selalu pegang, di situ enggak kalungku. Dia pegang tangannya, di situ enggak gelangku. Tidak salah. Itu adalah hal yang manusia. Tapi Tuhan mengajak kita keluar dari sana. Bahkan bukan karena kekayaan juga. Karena kemiskinan juga. Membuat hati kita gelisah. Membuat pikiran kita tidak tenang. Karena orientasi berpikirnya, fokusnya hanya kepada penderitaannya. Sehingga dia susah tidur tadi, gelisah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan-jangan orang jahat akan masuk ke rumah ini. Sehingga kita buat tembok, ya kita buat pagar, kita buat lagi security, menjaga keamanan rumah kita. Sudah seperti itu pun kita tidak bisa tidur. Walaupun ada iklan yang jual kasur itu, spring bed dengan bantal yang harganya puluhan juta, mungkin belasan juta. Satu bantal belasan juta yang terbuat dari bulu apa itu? Ya, angsa ya. Katanya di situ kita letakkan kepala kita tidak tertidur. Cemana pula tertidur kalau hati kita sudah gelisah, pikiran kita tidak tenang. Itu hal yang mustahil. Semahal apapun, selembut apapun spring bed itu, selembut apapun bantal kita, kalau hatimu gelisah, pikiranmu tidak tenang, kamu tidak akan bisa tidur. Karena itu, serahkan dirimu kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong di dalam kegelisahan tersebut. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk hidup dalam kasih setia Tuhan. Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Itu artinya Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kalau bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, lalu mengapa Inang Pendeta ada peperangan, ada bencana alam, kita mengalami COVID,
Selama 2 tahun ini ada penderitaan, ada sakit penyakit, kita menghadapi kematian. Tapi firman Tuhan mengajak kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup orang percaya berjalan tanpa ada masalah, berjalan dengan mulus, pasti menghadapi gelombang-gelombang kehidupan di dalam hidup kita ini. Sebagai tanda kita sebagai orang yang hidup, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi kesulitan. Kalau mau tenang, senang, tidak ada masalah, beristirahatlah dengan tenang. Rest in peace. Ya, beristirahatlah dengan damai. Selama kamu masih hidup, selama kita masih hidup, pasti kita akan menderita di dunia ini. Karena dunia ini penderitaan amanginang. Walaupun kita katakan enak loh di dunia ini, sebenarnya kita menderita di dunia ini. Tapi kita suka dengan penderitaan itu. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita bisa sampai sekarang ini, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Dengan berbagai kekurangan, kelemahan, pergumulan kita, sakit penyakit yang kita alami, keberhasilan kita, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhanlah yang menghantarkan kita, yang memperkenankan kita hingga pada saat ini. Bahkan pemazmur mengatakan tadi, dia adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan pada ayat 8, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita ketika kelimpahan ya gandum dan anggur. Lebih daripada itulah sukacita kita. Ketika kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan setiap permohonan doa kita di dalam kesesakan. Walaupun Tuhan memberikan hujan dan matahari kepada orang yang jahat dan kepada orang yang baik, katanya dalam Matius 6 itu. Sama-sama diberikan Tuhan, yaitu hujan dan matahari. Dia tidak bedakan, oh di sana orang jahat tidak perlu hujan di sana. Oh di situ ada orang baik, di sini saja kasih hujan. Oh enggak. Atau mungkin matahari, oh di sana itu banyak orang jahat tidak perlu matahari, tidak. Tapi sama-sama diberi matahari. Tapi di mana perbedaannya Bapak Ibu Saudara-saudara? Kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang jahat itu akan menjadi sia-sia bagi dirinya. Tapi bagi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kasih setia Tuhan itu, itulah yang melingkupi kehidupannya dan itulah yang menolong dia di dalam perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan yang telah bangkit dari kematian tersebut. Dan pada minggu-minggu ini kita masih dalam minggu-minggu Paskah. Sebelum minggu turunnya Roh Kudus, 7 minggu adalah minggu-minggu Paskah bagi kita. Termasuk minggu Misericordias Domini dan yang hari Minggu Quasi-Modogeniti. Sampai pada hari Pentakosta, 7 minggu, hari ke-50 nantinya pencurahan Roh Kudus.
Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang memampukan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada apa yang kita miliki di dunia ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Tuhan berkenan akan hidup kami yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keterbatasan. Tapi karena kasih setia Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan itu kepada kami. Walaupun kami banyak mengalami pergumulan, penderitaan, tapi Tuhan memenangkan kami dalam pergumulan dan penderitaan kami hingga sampai hari ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, itulah yang menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu mendengarkan doa seruan kami, dan bahwa kami harus menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu dengan mempercayai Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, ini menjadi kesaksian dalam kehidupan kami, melalui sikap dan perbuatan kami, bukan hanya dengan kata-kata kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa bersuka cita pada saat ini. Berkatilah mereka yang bersuka cita, yang merayakan hari kelahiran dan hari perkawinan mereka pada minggu ini Tuhan. Engkau tambahkan berkat di tengah-tengah keluarga itu, dan Engkau tambahkan berkat perpanjangan umur dan kesehatan bagi mereka. Dan kami juga bersuka cita Tuhan atas perkenanan Tuhan buat anak-anak Tuhan, yaitu buat 2 keluarga yang menjadi anggota jemaat kami, keluarga Tampu Bolon dan keluarga Sianipar. Tuhan berkati keluarga mereka, supaya keluarga yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Engkau juga memperkenankan anak-anak-Mu menyaksikan ikat janji pernikahan mereka, dan akan menerima berkat pernikahan dari Engkau pada hari yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan, pengharapan mereka boleh nyata melalui kasih setia Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat keluarga yang berduka, keluarga Marpaung, di mana Engkau telah memanggil ibu kami, Inang Nyonya Marpaung Borusi lain, ke sisi-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan seluruh anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan oleh ibu kami itu. Dan kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, secara khusus yang tertulis dalam warta kami. Nyonya Manik Loise Blendina Boru Panggabean, Nyonya P Panjaitan Jojor Boru Simatupang, Epertus Ronald Simajuntak, Sintua Insinyur MH Simahombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Lumban Tobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Toni Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan semua jemaat yang tidak kami sebut satu persatu namanya, yang saat ini sedang dalam perawatan, penyembuhan, pemulihan di rumah sakit maupun di rumah mereka Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Dan banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi Tuhan Maha tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana-rencana kami, dan doa permohonan kami yang tidak sempurna ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 102, nyanyian Kidung Baru 128 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu,
Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu redam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami semua yang melayani ibadah pukul 10.30 menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di gereja ini, demikian juga yang di rumah, kami menyampaikan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu buat kita semuanya, Horas.